kelompok 4 akan mendiskusikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan peran komunikasi interpersonal di kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama yaitu sebelum kami memulai materinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hersa Cahyani sebagai moderator, kemudian rekan saya Vanessa Daud, saya Suci Indra Ramadhani, saya Andreas Yondi, saya Mutiara Menazara. Setelah memperkenalkan anggota kelompok 4, kemudian kami akan membahas langsung saja mengenai yang pertama yaitu latar belakang yang akan dibahas oleh saya sendiri. Latar belakang dari makalah ini yaitu komunikasi adalah proses penting yang menjaga hubungan baik membentuk ikatan sosial dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, komunikasi berarti menyamakan persepsi antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Profesor Dr. Hafid Camara di bukunya yang kami ambil dan kami kutip, komunikasi memiliki 5 tipe utama. Yang pertama yaitu antar pribadi atau intrapersonal. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi kecil. Yang ketiga komunikasi organisasi. Yang keempat komunikasi massa dan yang kelima yaitu komunikasi publik. Penulis berfokus pada pentingnya komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam makalah ini kami mengambil materi mengenai komunikasi interpersonal. Mengenai pengertian komunikasi interpersonal akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vanessa Daud. Rekan Vanessa, saya persilakan. Oke, jadi untuk pengertian ini, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua orang maupun lebih yang melibatkan pertukaran pesan verbal dan non-verbal untuk membangun pemahaman bersama. Jalaluddin Rahmat menyebutkan bahwa komunikasi ini penting dalam pembentukan hubungan sosial dan psikologis karena melibatkan aspek kognitif dan afektif. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi interpersonal memungkinkan peserta menangkap reaksi satu sama lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal, dengan kualitas interaksi yang dilakukan oleh para peserta. Konsep komunikasi interpersonal akan dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu adalah empati atau kemampuan merasakan dan memahami emosi orang lain yang meningkatkan pengertian dan kepercayaan dalam interaksi. Yang kedua, mendengarkan aktif atau keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami pesan dengan akurat dan memperkuat hubungan. Yang ketiga, ada keterbukaan dan kejujuran. Kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan secara jujur, penting untuk membangun hubungan yang sehat. Yang keempat, ada umpan balik, yaitu tanggapan terhadap pesan yang membantu memperbaiki komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman. Yang kelima, ada komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi nonverbal yang sering lebih jujur membantu memahami emosi dan niat orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi mengenai peran komunikasi interpersonal di lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial akan dijelaskan oleh Andre. Kepada Andre, saya persilakan. Oke, baik, kita masuk ke poin peran komunikasi interpersonal di lingkungan keluarga dan sosial. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu perkembangan sosial dan intelektual komunikasi sejak dini mendukung perkembangan anak. Yang kedua, pembentukan identitas. Interaksi dengan orang lain membentuk jati diri seorang anak. Yang ketiga, ketahanan keluarga. Komunikasi terbuka, memperkuat ikatan dan menyelesaikan konflik. Di poin keempat, pemahaman sosial. Pemahaman sosial membantu individu memahami dan membandingkan pandangan sosial. Yang kelima, pengaruh perilaku. Pengaruh perilaku memengaruhi kualitas komunikasi yang memengaruhi keseharian, mental, dan perilaku seorang anak. Yang keenam, pemahaman karakter yang membantu saling menghargai dan mendukung interaksi positif dari sebuah individu. Kita masuk ke materi ke sesi tanya jawab, yaitu materi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi interpersonal itu sendiri. Dan faktor-faktor ini akan disampaikan oleh Tiara. Pada Tiara, saya persilakan. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu menurut Harja dalam Suranto 2011, komunikasi interpersonal dianggap efektif jika pesan yang diterima sesuai dengan dimaksud pengirimnya. Suranto menyimpulkan 3 syarat efektivitas komunikasi. 1. Pesan diterima sesuai dengan maksud pengirim. 2. Ditindaklanjuti secara sukarela oleh penerima. Dan 3. Meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya yang sudah membantu berkontribusi untuk membacakan dan menjelaskan materinya, dan terima kasih juga kepada audiens yang sudah mendengarkan. Tibalah kita di sesi puncak, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin menanyakan pertanyaan, harap angkat tangannya dalam 3, 2, 1.
tangannya dalam 3, 2, 1. Karina, silakan memperkenalkan diri dan nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Karina, perwakilan dari kelompok 11 ingin bertanya. Jelaskan apa itu kognitif, aspek kognitif, dan afektif. Terima kasih. Oke, terima kasih Karina atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir di sesi ini, silakan angkat tangannya dalam 3, 2, 1. Pada Teresia, silakan memperkenalkan diri dan nama kelompoknya. Baik, maaf dari kelompok 5. Jadi komunikasi interpersonal itu seringkali menjadi tantangan bagi individu yang mempunyai kepribadian introvert. Nah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal bagi seorang yang mempunyai kepribadian introvert atau ya kita sadar kepribadian introvert? Kemudian dari saya, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan pertanyaannya. Dari kami memohon untuk menunggu beberapa waktu untuk kami mendiskusikan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kepada para audiens yang sudah mempersilahkan waktunya untuk kami mendiskusikan jawabannya. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu pertanyaan yang telah diberikan oleh Karina dari kelompok 11. Pertanyaannya, jelaskan apa itu kognitif, aspek kognitif, dan afektif. Akan dijawab oleh rekan saya yaitu Vanes. Kepada Vanes, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Karina. Terima kasih atas pertanyaannya Karina. Jadi kognitif adalah merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan proses berpikir atau fungsi mental. Ini termasuk cara kita memproses informasi seperti mengingat, memahami, menganalisis, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Dalam psikologi dan ilmu pendidikan, kemampuan kognitif sangat penting karena mempengaruhi cara seorang belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk aspek kognitif, kognitif adalah bagian dari fungsi mental yang berkaitan dengan pemrosesan informasi, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Dalam konteks pembelajaran dan psikologi, kurang lebih sama seperti pengertiannya. Mungkin ada beberapa aspek utamanya. Yang pertama ada memori, kedua perhatian, 3 persepsi, 4 pemikiran dan reasoning, 5 pemecahan masalah, 6 pengambilan keputusan, 7 bahasa dan pemahaman bahasa. Dan untuk aspek afektif adalah aspek yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sikap, minat, dan motivasi. Ini mencakup bagaimana seseorang merespon secara emosional terhadap suatu hal, misalnya merasa termotivasi terhadap atau tertarik pada suatu topik, atau sebaliknya merasa kurang bersemangat. Aspek afektif penting karena mempengaruhi bagaimana seseorang menyerap informasi dan berperilaku. Terima kasih. Bagaimana Karina atas jawaban dari Vanes? Apakah sudah dapat dipahami atau cukup? Oke, terima kasih Karina. Kemudian, oke, baiklah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Teresia kelompok 5 akan dijawab oleh Suci. Pada Suci, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tere kelompok 5. Meningkatkan komunikasi interpersonal bisa menjadi tantangan bagi seorang yang introvert. Cara-cara agar mengembangkan keterampilan ini secara alami dan efektif dapat dimulai dari percakapan secara ringan. Gunakan topik sederhana untuk memulai obrolan. Yang kedua, persiapkan topik sebelumnya. Yang ketiga, dengarkan aktif. Dengarkan, tunjukkan minat dan tatap mata dan respon singkat kepada seorang yang ingin diajak berbicara. Yang keempat, latihan di lingkungan nyaman, mulai dengan teman atau keluarga. Yang kelima, fokus pada kualitas, bangun hubungan lebih dengan sedikit orang. Yang keenam, istirahatkan diri, ambil jeda setelah interaksi sosial. Yang ketujuh, gunakan bahasa tubuh, komunikasikan perasaan lewat senyum atau anggukan. Yang kedelapan, berlatih dengan orang baru, mulailah interaksi singkat misalnya dengan kasir. Yang kesembilan, tingkatkan kepercayaan diri, ingat, pandangan Anda berharga. Yang ke-10, pelajari komunikasi efektif, pelajari teknik komunikasi dari buku atau pelatih. Baik, bagaimana Tere? Apakah jawaban dari Suci sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat bisa dipahami. Ya, terima kasih pada Tere. Adapun kesimpulan yang akan kami sampaikan mengenai makalah ini yaitu komunikasi interpersonal adalah interaksi langsung yang memungkinkan pertukaran pesan verbal maupun non-verbal. Untuk membangun pemahaman bersama, menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi ini penting dalam membentuk hubungan sosial dan psikologis. Melibatkan aspek kognitif dan afektif yang sudah dijelaskan tadi oleh Vanes. Kemudian dalam konteks keluarga dan sosial, komunikasi interpersonal
menciptakan lingkungan yang mendukung. Kemudian yang selanjutnya yaitu saran-saran mengenai topik pembahasan kali ini yang sudah kami diskusikan adalah yang pertama, untuk meningkatkan komunikasi interpersonal penting untuk mengasah empati, mendengarkan dengan secara aktif dan memiliki keterbukaan serta memperhatikan komunikasi nonverbal. Kemudian dalam keluarga dan sosial, komunikasi yang jujur harap dilakukan dengan efektif. Sementara pemahaman perbedaan karakter membantu membangun lingkungan yang saling menghargai dan lingkungan yang harmonis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kami pada pagi hari ini. Kami tutup dan kami